Poco F7 Pro, ya jadi ini pasti adalah handphone yang kalian tunggu ya, apalagi brand sebelahnya udah nyerang nih duluan nih, dan kali ini adalah serangan balik dari Poco, dan menurut gue nih Poco F7 mantep ya, gue suka banget sih, apalagi dia juga udah pakai Snapdragon 8S Gen 4, baterainya udah gede di, bentar ya berapa ya? Di 6500 mAh, dan lihat nih, body back panelnya aja udah kaca, cakep banget ya. Yang bahkan di brand sebelah masih pakai plastik nih. Poco lebih mantap, bisa dilihat ya. Pasti kalian juga bingung nih, apakah HP ini bakal panas, karena banyak isu kalau HP ini nggak dilipet yang bikin dia lebih cepat panas. Tapi selama gue pakai, gua suka banget. Ini handphone mantep, kencang, bodinya cakep, dan layarnya wah bagus ah. Aduh, nggak usah dibahas detail di sini. Langsung aja kita mulai reviewnya, dan ini adalah Poco F7. Oke, untuk layar sendiri dia udah pakai 1.5K resolution nih, udah AMOLED, ukurannya 6,83 inch dengan resolusi 2772 kali 1280 pixel ya. Layarnya juga udah dukung 120 Hz, touch samplingnya bisa sampai 2560 Hz sih. Jadi kalau dipakai buat main yang butuh aksi, apa ya namanya? Main dengan butuh respons yang cepat, ini mantep ya. Untuk kecerahan layarnya dia bisa sampai 1800 nits, ini di high brightness mode, dan di peak brightness-nya bisa sampai 3200 nits, yang artinya ini di matahari langsung sangat terang ya, karena gue pakai juga pas lagi jalan, ini udah cukup terang nih. Lalu layarnya juga dukung Dolby Vision, HDR10, dan juga color gamutnya udah gede ya, di 68 miliar warna, di IP3 100% nih, yang tentu bikin pengalaman nontonnya udah cakep ya. Dan untuk Netflix pun dia udah sampai L1 ya. Lalu chipsetnya sendiri dia pakai Snapdragon 8S Gen 4 yang sama kayak kompetitornya nih, yang udah jelas ini dia dengan fabrikasi 4 nanometer, dan kalau di tes Antutu bisa dapet di 1,850-an ya, yang ini memang agak rendah dibanding yang gue pernah tes, dan gue udah coba 2 kali juga, dan ini nggak bisa dapet skor yang lebih tinggi nih. Wait a minute. Gak perlu khawatir, gue udah tes ulang di Ultimate Mode dan dapet nih di 2 juta ya. Jadi ini skornya udah cakep, tapi kalau untuk nanti tes performa game, gue akan tes di balance aja ya. Lalu untuk RAM dan storage-nya, RAM-nya di 12GB, LPDDR5X, yang udah pasti ini bikin dia pengalaman makanya udah smooth banget ya. Selain itu untuk storage-nya udah 12GB pakai UFS 4.1. Wah, ini udah kenceng ya, jadi udah nggak perlu khawatir kalau buat transfer data. Tapi tentu sayang sekali ini nggak bisa tambah di slot micro SD ya, tapi ini kayaknya cukup normal di handphone lain juga udah hampir udah nggak ada ya untuk slot micro SD biasanya. Dan untuk desain, Poco F7 ini meningkat banget dibanding dulu ya, karena sekarang dia udah pakai back cover kaca yang dual tone, yang bagus banget nih, bisa dilihat ya, bagian belakangnya udah cakep banget, dan udah pakai frame metal yang kokoh ya. Nah, untuk dimensinya sendiri dia di 163,1 kali 77,9 kali 8,2 mm, dan untuk beratnya sendiri dia di 215,7 gram ya. Untuk handphone ini memang dia agak tebel sama berat sih, karena gue pakai pun lumayan berasa ya kalau HP ini tebel dibanding biasanya. Selain itu dia juga punya IP68 ya, yang ini merupakan upgrade dibanding Poco F7 yang cuma IP64 aja. Nah, untuk warnanya sini ada black, white, cyber silver ya. Sedangkan yang gue pakai di sini dia warnanya white ya, bisa dibilang nih ada dual tone atas sama bawahnya. Dan untuk di desain kamera bisa lihat sendiri ya, kalau dia ada aksen hijau yang sebenarnya gue cukup suka nih, handphone desainnya cakep banget dibanding Poco F6 yang kameranya 2 bulat-bulat gitu, aneh banget ya. Dan ini menurut gue ini upgrade yang signifikan. Nah, untuk konektivitas sendiri ini udah dukung 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, dan GLONASS. Lalu juga ada in-display fingerprint scanner ya, yang pasti ini buat scan fingerprintnya udah cepet juga ya kalau buat coba. Selain itu dia juga ada USB Type-C, namun ya sayangnya ini masih belum dukung eSIM ya, yang dimana memang agak jarang sih buat nemu di range harga sini pakai eSIM. Nah, untuk baterainya juga ini udah gede banget di 6500 mAh, yang selama gue pakai seharian ini udah cukup kenceng ya. Bahkan kalau gue main HSR itu 30 menit cuma berkurang 7%, sedangkan kalau YouTube 30 menit dia cuma berkurang 3% aja nih. Nah, kalau untuk charging sendiri dia juga udah 90 watt turbo charge ya, yang isi penuh itu cuma butuh waktu 40 menitan aja. Jadi ini udah cuman cepet, dan ya kalau kalian tinggal mandi itu juga udah hampir penuh harusnya, dan kalian bisa bawa lagi dan pakai seharian. Jadi kalau untuk baterai menurut gue ini udah gak perlu khawatir ya. Nah, untuk kameranya dia udah pakai 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882 ya, yang udah dilengkapi sama OIS nih. Jadi kalau kalian buat ngerekam udah stabil ya, untuk di kamera utamanya mantep banget. Dan selain itu dia juga ada kamera ultrawide 8 megapiksel OmniVision, dan juga kamera selfie-nya 20 megapiksel ya.
Nah, untuk kamera utamanya sendiri, dia bisa rekam sampai 4K 60 fps, sedangkan kalau di ultrawide cuma bisa 4K 30 fps saja. Sebenarnya untuk kualitas foto ya bisa dilihat sini, ini kalau kualitas foto menurut gue udah cakep banget. Bahkan di malam hari pun udah lumayan ya. Dan kalau untuk perekamannya, kalian bisa cek sendiri apa menurut kalian ini bagus atau enggak, tapi kalau menurut gue untuk siang hari di kamera utama, ini udah cakep banget. Oke, jadi ini contoh perekamannya pakai Poco F7 ya. Ini di 1080p 60 fps. Dia udah ada OIS ya yang harusnya udah cukup lumayan stabil. Cuman ini kayaknya gue megang dikit geter ya. Tapi gini ya kira-kira. Untuk awannya masih kelihatan jelas banget. Dia bisa ngerekam sampai 4K 60 ya. Yang abis ini gue ganti nih. Oke, ini kalau contohnya di 4K 60 fps ya, kira-kira kayak gini. Untuk pemandangan noise apa masih bagus ya. Cuma memang warnanya dia lebih, kayak dia lebih hijau deh. Karena kalau di mata gue normal dia nggak sehijau ini ya. Jadi kayak ini lebih ditajemin warnanya. Either tajemin atau bukan ya, gue juga kurang tahu sebutannya apa. Kira-kira kayak gini. Nah ini kalau ultrawide-nya cuma bisa 30 fps sih, jadi dia nggak bisa sampai 60 ya. Dan detailnya kayaknya lebih jelek, nggak juga sih, masih bagus sih, cuman ya karena 30 jadi berasa banget ya, lebih patah-patah. Kira-kira gini kalau untuk yang ultrawide-nya. Oke, jadi ini perekamannya kalau di malam hari dia di 1080 60 fps ya. Untuk noise-nya ya lumayan banyak sih, tapi masih oke lah ya untuk di malam hari. Ya, kira-kira gitu untuk kamera belakangnya. Ini satu kali ya. Dan ini kalau kameranya di ultrawide. Iya, kalau ultrawide-nya udah parah banget sih jeleknya. Ini the noise-nya lumayan banyak. Ya, jadi kira-kira begitulah. Nah, ini untuk kalau kamera depannya cuma bisa sampai 1080 60 fps ya. Untuk awan ya dynamic range-nya kadang hilang nih. Nah, muncul kalau lagi ke muka dia nggak terlalu bisa kelihatan ya. Jadi kira-kira gini untuk kamera depannya. Dan ini kalau kameranya di malam hari ya, kayaknya lumayan geter nih kalau lagi jalan ya. Ada sedikit geter ya. Beda sama kamera belakangnya, ada OIS-nya. Ya, ini kira-kira untuk kamera depannya perekaman di malam hari. Nah, untuk speaker sendiri, dia udah stereo yang pasti udah ngasih suaranya lumayan bagus ya. Volumenya juga udah lumayan kencang dan ya bisa kalian langsung dengar sendiri ya. Selain itu, dia juga mendukung high-res audio ya untuk wireless-nya. Jadi kalau kalian punya headphone yang kompatibel, kalian udah nggak perlu pusing, tinggal pakai aja. Dan berikut contoh speaker dari Poco F7. Turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Nah, sekarang untuk gaming. Nah, untuk gamingnya sendiri, Poco F7 ini dibekali dengan 8 Gen 4 yang pasti kencang, dan dia juga dilengkapi dengan sistem pendingin liquid cool teknologi 4.0 ya, dan ditambah dengan Wild Boost Optimization 4.0 yang pasti handphone ini kalau dipakai buat main game berat, udah dihajar semuanya, nggak perlu pusing. Selain itu, dia juga punya fitur smart frame rate yang, tapi sayang sekali, ini cuma ada di beberapa game ya. Kalau yang baru gue temuin itu cuma ada di Genshin dan Honkai Star Rail. Gue belum cek yang lain. Dan berikut contoh performa gaming di masing-masing game yang gue udah tes. Nah, kalau untuk Honkai Star Rail dia mostly stabil ya di high 60 fps sih, jadi udah mantep.
Nikkei juga bisa pakai semua settingan di 60 fps ya, dan ini hampir lancar sih, gua nggak pernah lihat stuttering ya, mungkin kalau lagi efek banyak aja. Withering Wave juga di high 60 fps dan ini cukup stabil sih, bahkan bisa dilihat di real time fps aja bisa dapet di 70-an. Genshin juga lancar di 60 fps, bahkan bisa pakai smart frame rate yang bisa ngasilin di atas 60 fps nih. Zenless Zone Zero juga di high 60 fps, ini ya hampir lancar sih, jarang banget dia turun fps-nya. Mobile Legends, dia bisa HD Super yang FPS-nya bisa nyampe di hampir 100 FPS nih. Nah, Garena Delta Force dia bisa main di sampai 120 fps ya. Lalu ada Persona 5X, dia bisa main di high sampai 60 fps nih. Oke, jadi ini gue udah main HSR 30 menit, kita cek suhunya apakah dia demam. Cek dari layar ya. Kalau layar, lumayan 38 39 loh. Emang tadi gue pegang lumayan anget sih ini. Ya bagian tengah sini udah 39. Kalau di sini 37-an ya. Pusat panasnya di tengah sih, hampir 39. Kita coba balik. Mantap, 39. Sebenarnya angetnya masih oke sih, maksudnya nggak belum sampai 40 ya, cuman berasa aja. 37, 37, 38 dan ya pusat panasnya ada di bagian deket kamera sini ya. Di sekitar 38, 39 lah. Ya, 38-an sih ya, udah mau 39.
Kalau gue pegang masih nyaman di tangan sih untungnya. Jadi ya menurut gue ini masih lumayan oke ya untuk panasnya. Kira-kira gitu aja buat panasnya si Oppo F7. Nggak demam-demam banget ya. Mungkin kalau di main rata kanan kayaknya parah. Ini height 60 aja sih. Tapi menurut gue kayaknya nggak perlu main very height juga ya. Semua HP juga mau digas paling kanan juga bakal panas kok. Nah sekarang OS-nya dia udah pakai HyperOS 2 yang udah berbasis Android 15 nih. Selain itu Xiaomi juga janjiin update untuk dapat 4 kali update software dan 6 tahun security update ya. Jadi untuk kalian pakai panjang sampai 4 tahun atau 6 tahun itu udah cukup banget menurut gue ini. Jadi kalian bisa pakai dalam jangka panjang nih. Nah kalau untuk iklan pastinya ada ya kalau di Poco. Dia munculnya di game Turbo juga nih selain di Get Apps yang kadang-kadang bisa redirect kita kalau kita nggak sengaja pencet. Nah untuk paket penjualan sendiri, Poco F7 ini udah pasti ada unitnya, charger 90 watt, udah dapat case juga, tapi case-nya ini jujur gue nggak suka ya. Kenapa dia nggak kasih transparan? Nah, karena jadinya back panel nggak bisa kelihatan kan dengan cakepnya handphone ini. Dan ada buku panduan dan kartu garansi yang lainnya lah ya, seperti biasa di handphone umumnya. Nah, untuk harganya sendiri, dia SRP-nya di 5.990.000 yang gue tahu ini kelihatannya mahal, tapi di harga launch-nya dia dapat di 5.499 ya. Yang tentunya ini bisa kalian dapat lebih murah lagi nih. Oke, jadi itu review dari Poco F7. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue ini HP worth it banget ya. Mungkin dia ada beberapa kekurangan seperti kayak kamera selfie-nya yang kurang oke dan juga body handphone ini yang lebih berat dibanding biasanya ya. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan itu, menurut gue ini HP mantep banget. Snapdragon 8 Gen 4, baterai 6500 mAh dengan 90 watt charging, layar juga dicakep 1.5K AMOLED, yang tentunya dipakai gaming berat udah sanggup ya. Tapi saran gue kalau kalian mau pakai gaming berat lama, rata kanan gitu, pakai cooler aja lah biar aman, biar handphone ini nggak terlalu cepet panas. Yang gue bikin bingung adalah ini kayaknya Poco F7 yang terlalu worth it ya. Menurut gue yang Pro sama Ultra itu varian anomali. Apalagi yang Pro itu aneh banget. Ya, jadi itu dia review dari Poco F7. Kalau menurut gue, udah pasti gas. Ini worth it banget. Apalagi kalau kalian dapat di harga flash sale atau harga di 5,5 juta. Nggak ada pilihan lain. Ini HP terworth it untuk saat ini. Flagship killer yang the real. Nggak kayak Poco F7 Pro, ini lebih baru namanya flagship killer. Jadi sekian review dari Poco F7, gue Kelvin dari Tech Talk Geek, bye!